Jadi mereka itu akan mematikan seluruh lampu rumah warga itu pada saat malam tiba. Lalu nanti warga ini akan berkeliling ke seluruh penjuru desa dengan hanya membawa obor aja. Dan ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk yaitu membersihkan desa Tani tadi dari sosok-sosok yang selama ini meneror mereka. Itu kasihlah ritual Idul Bumi. Warga telah rame-rame gitu. Dan alhamdulillahnya acara itu pun betulan berhasil, Wak, karena memang sehari setelah acara Idul Bumi itu, baru sehari aja, warga dan juga keluarganya Reza kembali lagi sudah tidak mengalami kejadian horor lagi. Dah, pokoknya aman lah ini pokoknya kan. Tapi itu juga gak berlangsung lama rupanya, Wak, karena beberapa bulan kemudian aja nih Reza kembali lagi mengalami Reza kembali mengalami kejadian mistis untuk kesekian kalinya. Terornya itu masih ada, tapi bedanya kalau dulu Reza ini dihantuin sama sosok pocong, kuntilanak, sama genderuwo, Wak, kali ini Reza itu dihantui sama sekelompok makhluk halus yang tidak kalah mengerikan dari sebelumnya. Sumpah yang ini makin serem, Wak. Sosoknya nggak serem sih, nggak yang pocong kuntilanak, cuman ini lebih serem menurutku. Jadi nih pada suatu hari Reza ini lagi nonton TV, Wak, sampai larut malam. Nah pada saat itu Reza ini sama sekali nggak ngerasa takut lagi. Ditambah lagi memang desa juga udah bersih lagi gitu kan dari gangguan mistis. Orang juga udah hampir setahun nggak ada apa-apa kok di sini gitu kan. Nah tapi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari nih, Wak, ya, samar-samar Reza dengar ada suara rombongan bapak-bapak, Wak, ngomong gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kejauhan, kalian tahu jadi itu suara apa? Suara orang macam lagi bawa jenazah kan, kayak gitu. Di situ Reza mikir, loh, emangnya ada orang yang meninggal ya? Dari tadi aku nggak ada dengar pengumuman di masjid gitu kan? Kan memang beberapa kebiasaan di beberapa desa kan kalau misalnya ada yang meninggal biasanya diumumin di masjid gitu kan? Wah, ini nggak ada nih diumumin nih. Nah karena penasaran Reza pun jadi memberanikan diri lah, Wak, keluar rumah dari jam 1 malam itu untuk melihat situasi di luar sana. Dan sebagaimana kebiasaan di desa Tani, Wak, kalau memang ada warga yang meninggal dunia, jenazahnya ini memang akan disolatkan terlebih dahulu di masjid yang memang berada di sisi barat rumah Reza nih kan. Jadi pasti memang lewat depan rumahnya Reza gitu. Nah nanti setelah disolatkan barulah jenazah ini akan dibawa ke pemakaman umum desa Tani juga yang memang berada di sisi timur rumahnya Reza. Jadi rumahnya Reza tuh macam di tengah-tengah, Wak, antara masjid sama tempat pemakaman umum ya. Nah, singkat cerita, setelah keluar rumah nih, Reza nengok memang betul, Wak, ada tuh rombongan pengiring jenazah, tapi nggak lagi mau nyolatin jenazah itu ke masjid. Kan harusnya kalau memang ada yang meninggal disolatin dulu gitu kan. Walaupun udah tengah malam kayak gitulah kan ibaratnya, ini kok nggak ada solatin, tapi langsung mau dibawa menuju ke pemakaman nih kan. Nah hal itu berarti rombongan pengiring jenazah ini akan segera langsung melewati depan rumahnya Reza lah ini dalam waktu dekat. Kelihatan tuh, Wak, kelihatan, tapi arahnya memang arah mau ke tempat pemakaman, bukan ke masjid. Nah nengok itu Reza tuh waktu itu malam itu aku belum takut ini dia. Belum ada rasa curiga sama sekali nih. Aku ngerasa itu warga yang lagi meninggal. Jadi aku nggak langsung masuk ke rumah. Aku tungguin ya rombongan tuh lewat depan rumah aku kan. Dan ketika rombongan itu semakin dekat, Wak, Reza baru sadar bahwa orang yang menggiringi jenazah itu semua berpakaian sama persis, nah warna bajunya, model bajunya semuanya sama, jadi macam pakai seragam. Tapi di situ Reza pun belum berpikir macam-macam, Wak, karena dia nganggap oh ya udahlah mungkin itu memang petugas masjid yang baru ada seragam baru gitu kan, makanya mereka pakai seragam khusus gitu kan. Dan ditungguin aja sama Reza. Dan ketika rombongan itu makin dekat lagi, barulah Reza ini nanya, Pak, maaf, Pak, ini siapa nih yang meninggal, kok tumben nggak disolatin dulu di masjid? Nah dengar pertanyaan itu, Wak, rombongan itu berhenti. Memang rombongan pembawa jenazah yang tadinya berjalan secara beriringan ini langsung berhenti tepat di hadapan si Reza tuh, Wak. Dan nggak cuma itu aja, dalam hitungan detik, Wak, rombongan itu serempak sama macam anak-anak tadi, Wak, langsung menoleh dia ke arah Reza, cuman tatapannya tajam. Dan nih yang baru Reza tahu itu tuh semua bukan manusia, Wak. Mata mereka tuh menyala gitu loh, merah gitu. Nah, menyadari dirinya dipelototin sama puluhan pasang mata menyala ini, di situ, Wak, Reza nih, disinilah baru dikabulkan doanya. Pingsan dia langsung, udah nggak sempat ngapa-ngapain, teriak nggak, pingsan. Reza waktu itu pingsan kurang lebih 8 jam, Wak, dan baru sadar keesokan harinya nih kan. Nah ketika terbangun, Reza sudah berada di kamar dengan ditemani sama Ibu Sari, ibunya kan. Nah melihat Reza itu siuman, Bu Sari pun langsung memeluk si Reza dengan perasaan lega. Ya Allah anakku, kok nggak apa-apa karena kemarin bapak nemuin kamu pingsan depan rumah. Emangnya kamu kenapa? Kamu habis nengok apa? Gitu kan. Nah mendengar pertanyaan itu, Reza pun akhirnya menceritakan lah itu kan semua peristiwa mistis yang dia alami
semalam dengan sangat-sangat detail, mulai dari ada suara bapak-bapak yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ngelihat pembawa jenazah itu bermata merah tuh. Nah, setelah mendengar cerita dari si Reza, Bu Sari langsung bilang, astagfirullahaladzim, untung kamu nggak sampai dibawa ke sana, nggak dibawa sama mereka ke alam mereka. Mereka itu siapa, Bu? Kenapa aku mau dibawa? Kata Reza lagi kan. Nah, disitulah Bu Sari pun akhirnya berkata, jadi nah, orang-orang yang kamu lihat semalam itu kemungkinan besar adalah lampor. Jadi macam makhluk jelmaan iblis yang sering memang berkeliaran di sekitar kuburan untuk mencari tumbal, Wak. Kamu tahu sendiri kan, rumah kita itu kan memang di atas tanah bekas kuburan. Itulah Ibu udah bilang apa? Dari awal Ibu tuh gak pernah setuju kita tinggal di sini, ha. Kayak inilah akibatnya kan. Kita diganggu-ganggu terus. Ini gue udah sampai terpingsan pula depan, besok apa lagi, nah. Ya Allah, kok kemarin cuma ditenggokin aja, sekarang kok sampai pingsan kayak gitu. Ibu takut kamu tuh nanti diapa-apain, kata. Iya ya, Bu. Kok makin gak aman aja tempat ini. Masih ada aja gangguannya, kata si Reza gitu. Nah, karena memang tidak mau terus-terusan mengalami kejadian mistis kayak gini, Wak, Bu Sari pun langsung lah itu setelah kejadian si Reza ini pingsan depan rumah itu, Bu Sari kembali mendesak suaminya Pak Agus supaya cepat, udah Pak, pindah aja lah kita dari rumah ini, Pak. Didesak terus. Oh, pokoknya mamaku, aku mau pindah dari sini, aku mau pindah dari sini. Udahlah, akhirnya gara-gara didesak terus, Pak Agus pun terpaksa menuruti permintaan istrinya dan langsung segera menjual rumahnya itu, Pak. Tapi ya itulah, Nat, karena memang kemistisan dari rumah itu sudah tersebar luas seantero desa Tani itu, ya nggak ada satupun warga yang mau beli rumahku. Sampai akhirnya ada macam seorang kiai gitulah yang bersedia membeli rumah itu untuk dijadikan pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Kiai mau beli. Nah, singkat cerita, setelah rumahnya itu berhasil terjual, Reza dan keluarganya pun langsung lah itu pindah ke rumah baru yang jauh lebih aman dan juga jauh lebih layak lagi. Dan alhamdulillahnya, Nat, setelah berpindah rumah ini, teror menyeramkan itu sudah tidak pernah lagi menghantui si Reza dan juga keluarganya, Wak.